Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini kita ngebahas jadi untuk pengembangan channel YouTube teman-teman. Jadi ini penting banget ya, karena di luar sana banyak banget ketika membuat channel YouTube dan masih susah berjuang mencari 4.000 jam tayang ya kan, masih susah untuk mengejar 1.000 subscriber juga gitu kan, bahkan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun juga kan untuk mencari jam tayang terutama gitu, itu sulit banget ya. Jadi gini teman-teman, semuanya itu sebenarnya nggak ada kata sulit ya, itu nggak ada kata sulit ketika kita mau ya, kita mau berjuang, kita mau ya intinya kita mau perjuangkan channel YouTube kita. Nah tapi bang, ini memang agak susah di jam tayang. Jadi gini teman-teman, saya ingin kasih tahu tips dan trik supaya channel YouTube kita berkembang. Terus juga ketika kita upload videonya bisa langsung direkomendasiin ataupun bisa mendapatkan penonton bisa lebih bisa lebih cepat lagi, mendapatkan penonton juga, subscriber juga lebih cepat lagi ya. Oke, caranya kalian jangan lupa klik tombol subscribe dulu bersama Keluarga Kecil Aira. Oke guys, dalam video kali ini sesuai judul ya, yang ngebahas bagaimana cara untuk mengembangkan channel YouTube, terutama ketika kita upload video. Itu banyak banget bang yang berkomentar, apalagi yang sudah ikut les privat sama kita ya, yang tadinya ini yang baru-baru masuk ya, yang baru-baru masuk bang, aku ketika upload videonya sepi, ini susah banget bang, video short, entah itu video reguler gitu kan, ini apa penyebabnya? Apakah channel YouTube saya nggak bakalan berkembang? Gini guys, channel YouTube semuanya itu bisa berkembang teman-teman, semua bisa berkembang asalkan kembali ya channel itu sehat ya. Ingat ya, yang pertama channel harus sehat ya. Yang dimaksud channel sehat itu dia nggak ada pelanggaran, nggak ada, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada pelanggaran pun kalau kita konsisten ya, nanti saya akan jelaskan, nanti akan bisa berkembang juga sebetulnya. Tapi alangkah baiknya kita harus benar-benar menghindari yang namanya pelanggaran ya. Pelanggaran di channel YouTube itu sangat banyak sekarang ya, banyak banget penyebab-penyebab yang mengundang pelanggaran untuk channel YouTube kita. Bahkan channel YouTube kita nanti bisa di-banned guys. Wah, itu tuh yang paling bahaya lagi kan. Jadi untuk pengembangannya gimana bang? Oke, yang pertama ini buat para konten kreator ataupun YouTuber pemula yang belum monetisasi terutama ya. Ini sangat penting sekali. Jadi kalian harus bisa tahu juga ya. Yang pertama, ketika kalian upload video, kalian perhatikan dulu deh. Kalian perhatikan lagi deh. Dalam editing video udah bagus bang. Aku buat visualnya juga udah bagus bang. Nah, kalian sudah belum perhatikan di judul? Kalian udah belum perhatikan di deskripsi? Saya sering banget bilang deskripsi, dan deskripsi. Banyak banget ketika nulis deskripsi cuma dikit-dikit udah upload aja. Nah, kalau seperti itu bagaimana mau mendapatkan penonton gitu guys? Nah, kok apa hubungannya deskripsi sama penonton bang? Ada hubungannya. Kenapa? Karena di dalam deskripsi itu akan menyangkut yang namanya kata kunci guys. Kata kuncinya bagaimana maksudnya? Jadi ketika kalian ketik isi video ataupun deskripsi itu adalah penjelasan ya, isi video kalian ya. Ketika kalian upload video apa gitu ya. Nah, itu kalian jelasin tuh di situ, di deskripsi itu ya. Misalkan video kalian tentang seputar misalkan memperbaiki mesin motor. Nah, otomatis kalian di dalam deskripsi itu kalian jelaskan deh. Kalian jelasin deskripsi itu secara detail di dalam video tersebut, itu kalian jelasin aja. Oke, contoh ya, misalkan itu judulnya membersihkan karburator dengan mudah. Nah, kalian jelasin di deskripsi tersebut ya. Begini guys, cara membersihkan karburator ini harus dengan ini. Nah, kenapa? Karena di luar sana banyak banget guys, ketika kita untuk upload video terus itu buru-buru pengen langsung upload tanpa memikirkan yang namanya deskripsi. Itu penting banget padahal guys. Makanya jangan kaget ketika video kita sepi gitu. Nah, itu makanya itu penting banget ya. Kenapa harus isi deskripsi? Karena di dalam deskripsi itu mengandung banyak kata kunci guys ya. Kalian bahkan kalau kalian sering menonton channel-channel yang rame gitu ya, itu kadang menggunakan deskripsi itu banyak banget ya. Yang pertama, kalian nih susunan deskripsi ya ketika kalian upload ya. Kalian ketik judul dulu ya. Judul kalian harus sesuaikan dulu dengan video. Buatlah judul itu secara semenarik mungkin. Nah, kenapa? Mengikuti SEO juga boleh, mengikuti seleneh gitu ya, istilah bukan seleneh, jadi apa ya, kayak jadi bahasanya gaul gitu, boleh aja ya. Kemudian kalian ketik judul tersebut, lalu kalian copy paste judul untuk upload video kalian. Kemudian kalian taruh di
copy paste di deskripsi juga. Nah, setelah judul sudah copy paste, kemudian di bawahnya kalian isi kejelasan ya. Kalian isi deskripsi tersebut ya. Deskripsi tersebut kalian isi. Setelah isi, terus di bawahnya lagi kalian tulis kata kuncinya. Nah, kata kunci ini adalah yang paling penting guys. Meskipun di dalam deskripsi atau penjelasan kalian ketika kalian mengetik deskripsi tersebut udah ada, tapi alangkah bagusnya kalian kasih tag ya. Ingat, kalian contoh tag gitu, tag titik 2, kemudian di bawahnya enter lagi kan. Di bawahnya kalian misalkan tadi seputar apa tadi ya? Seputar cara membersihkan karburator. Nah, kalian ketik aja misalkan cara membersihkan karburator, koma, terus karburator yang sangat mudah dibersihkan, koma lagi. Perbengkelan tentang karburator, koma lagi. Itu sebanyak-banyaknya nggak apa-apa guys. Kenapa? Karena kalau channel yang belum berkembang itu sangat penting sekali ya yang namanya kata kunci gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi terus disambung lagi dengan yang namanya hashtag. Nah, karena di sini banyak banget ya ketika kita upload video menghiraukan yang namanya hashtag. Hashtag itu penting sekali guys, penting sekali. Hashtag itu kita misalkan setelah tag tadi udah diisi, kata kunci tadi udah diisi dengan diakhiri koma gitu ya, koma terus kata kunci lagi, koma lagi, koma lagi. Kemudian di bawahnya kalian kasih hashtag. Hashtag tersebut kalian bisa sesuaikan sama seperti kata kunci juga, misalkan pagar membersihkan karburator, oke kan, spasi lagi, terus bikin lagi pagar lagi dunia permotoran gitu, terus pagar lagi dunia seputar mesin motor gitu. Pokoknya sesuaiin dengan video kalian deh ya. Itu sangat penting banget guys. Nah, setelah deskripsi kalian udah sesuai, udah diisi, kemudian kalian pergi ke paling bawah. Di sana ada tag ya. Ingat ya, tag sama hashtag itu beda ya. Kalian isi tag lagi di sana, itu sama kata kunci. Makanya di dalam YouTube itu sangat disediakan yang namanya kata kunci guys. Nah, itulah gunanya kata kunci. Bisa dipahami kan? Kalau misalkan kita asal upload aja, kita bukan artis, kita bukan orang terkenal ya kan, kita bukan siapa-siapa lah ya, tapi ingin jadi YouTuber. Tapi kalau kita nggak main dengan kata kunci, mau gimana kita bisa dapetin penonton guys? Bisa aja bang dari judulnya bang. Nah, judul itu kan bisa menarik dengan dari kata kunci judul dia juga. Nah, seperti itu guys. Makanya kita harus pentingkan yang namanya kata kunci. Kemudian supaya video kita bisa berkembang dan bisa cepat mendapatkan banyak penonton, kalian buat thumbnail video tersebut semenarik mungkin guys, semenarik mungkin ya. Kalian bisa bikin kayak wow banget gitu, tapi jangan mental sama tema video kalian. Kalau mental sama tema video kalian, orang bisa malas ke depannya. Kenapa? Misalkan ya cara membersihkan karburator, kalian malah tulis wow karburator ini meledak dan gitu kan. Nah, itu orang jadi wah ini karburator meledak, pas ditonton ini nggak kayak gini gitu kan. Nah, orang bisa unsubscribe, orang bisa nggak mau nonton lagi gitu. Contoh misalkan ini video tutorial ya, misalkan video kemarin misalkan saya tadi spill masalah istilahnya tentang konten musik, terus juga penghasilannya gimana. Nah, penghasilan saya kan 1 juta tuh setiap hari ya kan, setiap hari 1 juta dari konten musik aja itu setiap hari ya. Kemudian saya bikin ya 30 juta setiap bulan. Nah, kalau kalian secara detail 1 juta setiap hari, 30 hari udah 30 juta belum? Nah gitu, yang penting gini, itu kan thumbnailnya wow banget tuh ya, 30 juta sebulan cuma dari konten full album musik doang gitu kan. Nah itu kan wow banget tuh, padahal kalau misalkan ditelusuri dalam videonya memang sesuai gitu. Jadi kita sesuaiin aja, kita bikin thumbnail tersebut bikin wow banget gitu, orang bikin penasaran banget, tapi kira-kira jangan mental guys gitu ya. Oke. Nah tadi deskripsi udah, terus juga thumbnail udah. Yang ketiga itu adalah jam ketika upload video ya. Ini paling penting banget nih guys. Ketika kita upload video, saya sarankan banget ya, entah itu dari tutorial, entah itu dari konten hiburan maupun musik terutama ya. Itu ini saran aja ya. Kalau kalian pengen pejalanin boleh, kalau enggak juga nggak masalah sih ya. Jadi biasanya ketika upload video itu di YouTube itu bagusnya ya, ini bagusnya ya jam 9 pagi. Jam 9 pagi, kalau nggak jam 9 pagi asyar gitu ya, setelah asar ya, jam 3 atau jam 4-an gitu ya. Kemudian terus kalau malam jam berapa bang? Jam 8 malam ya, itu buat tembak penonton Indonesia. Kalau penonton luar negeri, kalian bisa tembak jam 2 malam ataupun jam 3 malam, 3 pagi ya, pengen subuh. Nah itu kalau kalian pengen tembak luar negeri. Tapi kalau tembak luar negeri kita kalau nggak pandai-pandai otak atik ya, itu agak susah juga makanya. Nah itu jam upload itu paling penting. Jam 9 pagi, terus juga jam 3 sore ataupun jam 4 sore, kemudian jam 8 ataupun jam 9 malam. Itu terutama di Indonesia ya.
Nah itu jam upload yang menurut aku recommended banget gitu. Nah oke, itu jam udah. Kemudian kata kunci udah tadi, ya udah sih gitu. Kalau kalian belum mencoba trik seperti ini, coba deh kalian coba ya, kalian coba. Nanti kalian akan rasain bagaimana kagetnya penonton kalian bisa berdatangan deh. Nah seperti itu. Kemudian ada tips dan trik, ini tipsnya lagi ya. Terus bang, ketika kita udah upload, udah ikutin ya, udah cara-cara saya tadi, cara-cara yang saya sebutkan tadi, deskripsi udah, terus juga apa namanya, thumbnail juga udah bikin, wow udah, terus juga jam ketika kita upload juga udah. Nah satu lagi guys, trik, nah ini dia yang paling sangat dinanti-nanti ya. Ketika video kita yang tadinya rajin upload setiap hari satu, nah itu video, kalau kita upload video setiap hari ini penonton, misal contoh ya, kita upload satu ya hari ini, kemudian besok kita upload lagi, jangan bahas yang hari depan dulu. Oke, kita hari ini kita upload misalkan ya, kita upload sekarang, penonton nih baru naik, baru mau naik nih, misalkan udah dapat 200 gitu ya, terus besoknya kita upload lagi. Nah video yang kemarin itu istilahnya mau kependem sama video baru gitu. Ingat ya, ini algoritma, kita bicara algoritma ya. Jadi video kemarin dia akan kependam meskipun dia masih naik sedikit, tapi dengan video yang baru buat kedepannya dia akan kependam. Makanya kebanyakan ya video yang tadinya udah banyak, tadi viewernya udah banyak, kemudian kita upload lagi, videonya jadi lambat dia pergerakan dari viewernya. Karena kenapa? Karena ada video yang baru guys. Sedangkan rekomendasi kita itu dari YouTube itu satu ya. Tema YouTube itu kita mendapatkan rekomendasi satu. Misalkan tema perbengkelan, kita mendapatkan rekomendasi dari tema perbengkelan. Gak mungkin dong kita mendapatkan rekomendasi dari musik lagi, dari konten anak dan lain sebagainya, kan gak mungkin ke sana ya. Makanya video yang tadi kita upload, ketika kita upload besoknya, video yang sekarang, yang kemarin itu dia akan kependam. Tapi meskipun masih jalan sedikit, tapi nggak kayak pertama sebelum ada yang upload dan baru. Nah seperti itu, kalian bisa dimengerti ya. Caranya bagaimana bang? Ketika kita mengalami sepi penonton, misalkan videonya kok segini ya gara-gara ada video baru, kalian tahan dulu selama 5 hari ataupun 1 minggu ya. Misalkan hari ini upload ya, nah, penonton sepi, kalian biarin aja tuh video yang baru kalian upload itu berkembang dulu, penonton berdatangan dulu ya. Kalau udah 5 hari atau 1 minggu baru kalian upload lagi satu lagi. Nah nanti kalian akan rasakan itu pelan-pelan rekomendasi akan mendapatkan lagi. Nah kemudian ketika penonton kalian udah standby lagi, kalian boleh upload setiap hari lagi, ataupun 3 hari sekali, 2 hari sekali, kayak biasanya lagi gitu. Terus kalau gitu lagi dia dengan cara seperti tadi lagi, itu triknya. Ketika kita ketika kita mendapatkan sepi penonton gitu guys. Kemudian ini tips dan trik lagi ya, jangan sekali-kali video kalian bagikan ke dalam sosial media. Nah itu sangat berpengaruh sekali ya. Makanya kadang apalagi konten musik ya, ketika kita upload, lalu kita upload juga di Facebook gitu kan. Kita upload di Facebook, Instagram, meskipun kita cantumkan cuma linknya doang ya. Kalau di WhatsApp mungkin masih bisa ya, mungkin ya, menurut aku sih masih bisa ya kalau di WhatsApp. Tapi kalau kita sudah cantumkan link kita di dalam Facebook, Instagram, Twitter, maupun di manapun gitu sosial media lainnya, udah jangan tanya penonton kalian mau gimana itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga tutorial kali ini. Ini bukan tutorial sebenarnya, sharing aja gitu ya. Jadi buat teman-teman juga yang pengen ikut les privat bersama saya, bersama keluarga kecil Aira, kalian bisa klik tombol lagi. Kalian bisa hubungi nomor WhatsApp saya langsung di 082120025644 di sana. Nah, nanti di sana kita bisa bimbing, terutama buat para YouTuber pemula nih ya, yang pengen belajar YouTube gitu. Kalau buat yang udah hebat di YouTube sih saya nggak usah belajar. Saya ini aja menerima buat orang-orang yang pengen belajar aja. Ya kalau udah pinter sih nggak usah gitu ya. Oke. Terima kasih banyak yang sudah subscribe. Saya ucapkan terima kasih banyak. Juga tetap semangat untuk konten teman-teman, karena di dunia YouTube itu memang sangat keras. Kerasnya gimana? Persaingan sekarang udah banyak banget. Makanya sekarang udah banyak banget yang susah untuk mencari subscriber, yang susah cari jam tayang ya. Kalau kita nggak main ini, kalau kita nggak main mindset kita nggak dibongkar abis kupas tuntas seputar YouTube, kita akan ketinggalan. Ya makanya tetap semangat, tetap cari ilmu seputar YouTube agar tetap channel YouTube kalian bisa berkembang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.